شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin, hamba Allah yang mulia, mengawali khutbah Jumat ini khatib mengajak kita semua untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khatib mengingatkan kepada kita, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, karena nilai kemuliaan itu tergantung kepada ketakwaan kita. Takwa di tangan orang-orang yang miskin akan menjadikan dia orang-orang yang sabar. Takwa di tangan orang-orang yang berada, orang kaya, akan menjadikan dia orang yang bersyukur. Takwa di tangan para pemimpin akan menjadikan dia orang yang adil dan peduli. Takwa di tangan orang-orang yang memiliki kekayaan akan menjadikan dia orang-orang yang pemurah. Maka dari itu, apapun kondisi kehidupan kita, ketika kita gandengkan dengan takwa, kita akan menjadi mulia. Tapi sebaliknya jemaah yang mulia, apapun posisi kita hari ini, ketika kita tidak gandengkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai kemuliaan kita di sisi Allah akan menjadi rendah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sidang Jumat yang mulia, dalam kesempatan Jumat kali ini khatib memberi judul khutbah yaitu muhasabah diri di awal tahun. Sebagai dasar khutbah kita adalah surat Al-Hasyr ayat 18 yang tadi sudah khatib bacakan di awal khutbah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil pada pribadi yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan rahmat Allah, yakin dengan takdir Allah, yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan kepada orang yang beriman itu, bertakwalah kepada Allah, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah imtithalu awamirih wajtinabu nawahi. Kita laksanakan perintah-perintahnya dan kita tinggalkan larangan-larangannya. Maka mengukur ketakwaan kita sederhana saja jamaah yang mulia. Seberapa banyak kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh mana kita bisa meninggalkan larangan-larangannya, maka disitulah kita bisa mengambil benang merah nilai ketakwaan kita. Allah perintahkan yang pertama kita bertakwa, tingkatkan amal-amal kita, jauhi dosa-dosa kita. Yang kedua perintahnya kepada kita adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu melihat
mengevaluasi, melakukan muhasabah. Ma qaddamat, apa yang sudah kita lakukan. Lighadin, untuk hari esok, untuk masa depan kita. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabir bima ta'malun, sungguhnya Allah akan mengabarkan apa yang kamu perbuat. Kaum muslimin yang mulia, sepenggal ayat ini memberikan pemahaman kepada kita beberapa hal. Yang pertama adalah anjuran kita beriman dan bertakwa. Yang kedua adalah agar kita melakukan muhasabah dan evaluasi diri. Seiring dengan perjalanan waktu jamaah yang mulia, tanpa terasa, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, kita sudah berada pada awal tahun 2025 Masehi. Berarti 1 tahun 365 hari umur kita sudah berlalu. Kalau kita akumulasi dengan kehidupan kita sekarang, bisa jadi di antara kita ada yang sudah 70 tahun, ada yang sudah 60 tahun, ada yang sudah 50 tahun, 18 tahun, dan seterusnya. Maka pada kondisi usia kita hari ini, apa perintah Allah? Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Apa yang sudah kita lakukan untuk hari esok kita. Bicara hari esok, bisa kita maknai dua hal. Pertama, jangka pendek, yaitu sepanjang usia kita. Apa target-target dunia kita? Waktu berjalan juga. Yang kedua adalah jangka panjang. Lighadin di situ bisa kita maknai adalah kehidupan akhirat kita. Di mana sebagai seorang mukmin kita menyadari, kita mengakui bahwa dunia hanyalah sementara, dan kita semua sadar bahwa kita akan meninggal dunia dan kita akan melanjutkan kehidupan kita yang kekal selama-lamanya di akhirat. Di sana pilihannya hanya dua saja, surga atau neraka. Nah, sampai saat ini kaum muslimin yang mulia, siapakah di antara kita yang bisa menyatakan bahwa dari sepanjang usia saya sampai hari ini, insya Allah saya masuk surga? Siapa di antara kita yang bisa menyatakan begitu? Di sepanjang usia saya sampai hari ini, saya sudah 60 tahun, saya sudah ke masjid, saya sudah beribadah, saya sudah berzikir, sholat haji, saya insya Allah masuk surga. Gak ada di antara kita yang bisa menjamin. Maka tugas kita adalah, langkah kita adalah, mari kita kuatkan hati kita untuk meningkatkan ibadah, kesolehan dan ketakwaan kita kepada Allah. Lihat hari-hari kita selama ini, bagaimanakah kualitas dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah nanti kalau kita bayangkan Allah nanti memberikan pahala sholat kita, apakah kita nanti akan tersenyum atau kita akan sedih? Jikalau nanti Allah memberikan pahala baca Quran kita, apakah nanti kita akan tersenyum menerima pahala itu atau kita akan bersedih? Jikalau nanti Allah berikan pahala sedekah-sedekah kita, apakah nanti kita akan tersenyum menerimanya dari Allah? Kita banggakan sedekah kita, ataukah kita malah menyesal? Maka ini pentingnya muhasabah kaum muslimin yang mulia. Kita evaluasi. Setelah kita evaluasi, kita komitmenkan diri kita. Kita komitmenkan diri kita untuk apa?
segera bertaubat, segera meningkatkan kebaikan-kebaikan kita, segera meningkatkan kualitas-kualitas ibadah-ibadah kita. Oh, ternyata selama ini ibadah saya masih bermasalah. Salat kita masih banyak kita lakukan di waktu-waktu luang, di waktu-waktu sempat. Di awal tahun ini, tekatkan di hati kita, kita harus salat dengan meluangkan waktu, menyempatkan waktu. Oh, selama ini kita masih kurang dalam berjamaah. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 70 wa 20 darajatan. Salat jamaah lebih afdal dibandingkan dengan salat sendirian. Maka selanjutnya mari tekadkan diri kita, jemaah yang mulia. Di awal tahun 2025 ini tekadkan kita adalah laki-laki muslim, pria-pria muslim, pengikut Rasulullah. Maka tekadkan mulai tahun ini saya wajibkan diri saya dalam kondisi apapun memaksimalkan untuk sholat berjamaah. Karena dalam fikih begitu Bapak Ibu, Bapak-bapak yang mulia, sholat berjamaah jangankan di masa-masa yang aman, di masa-masa perang pun ada sunnahnya, ada fikihnya sholat berjamaah. Namanya adalah sholat khauf. Jangankan di masa-masa tenang, masa normal, di masa perang pun Nabi bersama para sahabat mentradisikan juga salat berjamaah. Apalagi kita kondisi lapang, tidak berperang, tidak sakit, kita lalaikan perintah yang paling pokok dari Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, itu salat berjamaah. Kita berkomitmen kaum muslimin yang mulia. Berikutnya juga terkait dengan amalan-amalan kita yang lain, tilawatul Quran, baca Quran. Betapa sedihnya Al-Quran di rumah kita, jamaah yang mulia. Sudah beberapa tahun tidak lagi disentuh. Menyentuhnya hanya saja di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan jarang sekali disentuh, malah tidak ada yang menyentuhnya lagi. Suami tidak lagi menyentuh, anaknya tidak lagi menyentuh, ibunya juga tidak menyentuh. Disentuh Quran hanya sekali setahun saja. Padahal Rasulullah mengatakan bacaan Quran kita nanti akan menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Wahai orang Islam, bacalah Quran. Quran adalah pedoman hidup kita. Quran adalah penenang hati sanubari kita. Bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Quran akan menjadi syafaat kita nanti di yaumil qiyamah, di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak kita membaca, melafazkan Al-Quran, sebegitulah kuatnya nanti pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tekadkan kaum muslimin yang mulia, tiada hari kita di awal tahun ini, tiada hari tanpa kita baca Quran. Tiada hari tanpa kita tilawatul Quran. Jemaah yang mulia, itu bisa kita lanjutkan untuk ibadah-ibadah kita yang lain. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah kesempatan, bicara masalah waktu, kita semua sudah menyadari bahwa bicara masalah waktu, masalah usia, masalah ajal, tentunya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwa kita akan meninggal dunia, tapi tidak ada di antara kita yang tahu kapan waktunya. Maka selagi masih ada waktu di sisa-sisa usia kita, jangan kita lalaikan jamaah yang mulia untuk melakukan perbaikan-perbaikan diri kita dan kesempatan untuk memperbanyak taubat kita kepada Allah dan memperbanyak sedekah-sedekah kita. Kita tidak tahu jamaah yang mulia, barangkali Jumat kali ini adalah Jumat terakhir kita. Maka tekadkan nanti sebelum sholat, ketika berdiri takbiratul ihram, bayangkan ini adalah sholat terakhir kita.
supaya kita lebih khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada yang tahu. Setelah Jumat ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka gunakanlah kesempatan usia kita yang masih ada untuk memperbanyak ibadah-ibadah kita dan memperbanyak meningkatkan kualitas dari ibadah kita tersebut. Rasulullah mengatakan, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Ada 5 hal yang harus kita segerakan. Di antaranya adalah hayataka qabla mautika. Hidup kita, selagi kita masih hidup, Allah berikan kesempatan, maka manfaatkan qabla mautika, sebelum kita dijemput oleh malaikat maut, sebelum kita dimandikan orang, disolatkan orang, maka gunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itulah yang bisa khatib sampaikan dalam kesempatan ini. Intinya adalah evaluasi diri kita masing-masing. Tanya diri, jawab sendiri, dan berkomitmenlah dengan diri kita masing-masing terkait dengan target-target ibadah kita, target-target taubat kita, mumpung Allah masih berikan kita kesempatan waktu untuk bertaubat dan beribadah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.